Nama Bruri Amiarti, NIM 2210417779, kelas F, mata kuliah metode penelitian bisnis, dosen Bapak Adi Mursalin SE MM. Judul pengaruh gaya hidup dan brand image terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor Honda. Analisis pada konsumen di kota XYZ. Saya akan menjawab pertanyaan yang untuk metode penelitian bisnis. Bagian A, jawablah 20 pertanyaan ini yang berkenaan dengan kasus di atas. Bagaimana gaya hidup Anda mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda? Jawab, dalam gaya hidup saya, untuk memilih suatu kendaraan bermotor biasanya saya melihat tren yang sedang terjadi di masyarakat ataupun pengalaman dan pemakai merek motor tersebut. Untuk sepeda motor merek Honda sangat berpengaruh terhadap gaya hidup dikarenakan nama merek tersebut sudah sangat besar di masyarakat. Nomor 2, sejauh mana Anda memperhatikan brand image sepeda motor Honda dalam proses pembelian? Dalam melakukan proses pembelian, saya sangat memperhatikan brand image dari suatu motor. Karena jika perusahaan motor tersebut berasal dari perusahaan besar, maka untuk kenyamanan maupun kualitas sudah pasti bagus. Nomor 3, bagaimana interaksi antara gaya hidup dan brand image mempengaruhi persepsi Anda terhadap sepeda motor Honda? Pada dasarnya, interaksi antara gaya hidup dengan brand image mempunyai pengaruh pandangan yang besar bagi saya ataupun masyarakat terhadap motor Honda. Pertanyaan nomor 4, apakah informasi tentang gaya hidup dan brand image diperoleh dari media sosial atau pengalaman langsung? Jawabnya, dalam informasi mengenai gaya hidup maupun brand image, biasanya saya dapat dari pengalaman orang yang telah memakai produk tersebut, serta ada beberapa yang saya temukan melalui iklan di media sosial. Soal nomor 5, seberapa penting bagi Anda untuk memiliki sepeda motor dengan brand image yang sesuai dengan gaya hidup Anda? Menurut saya pribadi sangat penting, karena pada dasarnya dengan saya mengeluarkan uang untuk suatu produk ataupun brand yang sudah terkenal dan sudah paling banyak dipakai oleh masyarakat, itu tidak akan membuat penyesalan di kemudian hari karena telah membeli motor tersebut. Nomor 6, apakah ada aspek khusus dan gaya hidup Anda yang paling mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda? Menurut saya, terkait aspek khusus ada. Di antaranya yaitu model ataupun desain dari motor Honda yang menurut saya sangat bagus. Selain itu, aspek dari segala keiritan bahan bakar motor tersebut. Soal nomor 7, bagaimana sepeda motor Honda memenuhi harapan Anda terkait brand image yang diusungnya? Terkait harapan yang diusung oleh Honda, menurut saya baru beberapa yang terrealisasikan. Soal nomor 8, seberapa besar pengetahuan Anda tentang fitur dan spesifikasi sepeda motor Honda terkait dengan gaya hidup Anda? Dalam pengetahuan mengenai fitur ataupun spesifikasi, saya pribadi sangat mengerti
fitur ataupun spesifikasi motor Honda. Nomor 9, apakah Anda lebih cenderung membeli produk yang menawarkan gaya hidup yang serupa dengan orang-orang di sekitar Anda? Jawabannya ya. Saya pribadi, jika ada produk yang serupa, saya akan sama tertariknya. Nomor 10, seberapa besar peran iklan atau promosi brand image Honda dalam keputusan pembelian Anda? Menurut saya sangat besar. Contohnya pada iklan di TV ataupun YouTube. Di dalam kedua media tersebut sangat sering muncul iklan Honda karena kita melihat hal itu terus-menerus. Soal nomor 11, bagaimana pengalaman atau testimoni yang orang lain mempengaruhi persepsi Anda terhadap brand image sepeda motor Honda? Jawabannya, terkait pengalaman orang lain itu sangat mempengaruhi persepsi saya terhadap brand tersebut. Karena jika pengalaman orang lain yang memakai produk tersebut jelek, saya tidak mungkin mengeluarkan uang untuk membelinya. Nomor 12, sejauh mana faktor harga memainkan peran dalam keputusan pembelian Anda dibandingkan dengan gaya hidup dan brand image? Jawabannya, menurut saya pribadi, faktor harga bukan pengaruh yang penting dalam memilih motor. Karena jika motor tersebut saya menyukainya dan berasal dari pabrik besar, saya sudah pasti membelinya. Nomor 13, apakah Anda lebih memilih untuk memiliki sepeda motor Honda karena faktornya gaya hidup atau perform teknisnya? Menurut saya pribadi, antara gaya hidup ataupun perform teknisnya sama-sama berpengaruh terhadap pemilihan. Tapi untuk lebih jelasnya, saya lebih condong ke perform teknisnya. Nomor 14. Sejauh mana preferensi terhadap brand image mempengaruhi keputusan konsumen dalam kategori sepeda motor? Sangat berpengaruh karena saran dari orang akan dijadikan suatu masukan atau bahan pertimbangan dalam memilih motor tersebut. Nomor 15. Apakah Anda memiliki pengalaman negatif atau positif dengan sepeda motor Honda yang mempengaruhi pandangan orang terhadap brand image? Jawabannya, untuk kedua pengalaman tersebut saya lebih banyak ke positif, seperti contoh terkait mesin atau konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Namun untuk pengalaman pribadi saya mendapatkannya dari beberapa orang, contoh rangka yang patah. Nomor 16. Seberapa sering Anda mencari informasi tentang sepeda motor Honda sebelum membuat keputusan pembelian? Sangat sering. Saya biasanya melihat spesifikasinya melalui internet maupun reviewer mengenai otomotif di YouTube. Nomor 17. Apakah Anda percaya bahwa sepeda motor Honda mencerminkan identitas atau gaya hidup Anda? Kalau saya pribadi kurang percaya karena motor tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan identitas saya. Soal nomor 18. Seberapa besar pengaruh teman atau keluarga dalam mempengaruhi pilihan Anda untuk membeli sepeda motor Honda? Jawaban saya sangat berpengaruh. Karena kita jadinya lebih mengerti ataupun paham terkait motor tersebut. Soal nomor 19. Bagaimana proses after sales service atau layanan pelanggan Honda mempengaruhi keputusan pembelian Anda? Jawabannya, untuk after sales menurut saya mungkin agak kurang, dikarenakan banyak beberapa kasus motor Honda yang mempunyai permasalahan.
Namun pihak Honda seakan-akan bersikap angkat tangan. Nomor 20, apakah Anda memiliki nilai untuk membeli kembali sepeda motor Honda di masa depan berdasarkan pengalaman Anda saat ini? Jawabannya, untuk saya pribadi, mungkin suatu saat saya akan membeli motor Honda tersebut. Bagian B, soal ini yang berkaitan dengan metode penelitian. Soal nomor 1, coba Anda analisis apakah rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian sudah benar sesuai dengan teori metode penelitian. Jawabannya, menurut hasil analisa saya, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian tersebut sudah sesuai dengan teori yang dipakai dalam metode penelitian tersebut. Nomor 2, kira-kira teori-teori apa yang digunakan untuk mendukung penelitian Anda dengan judul di atas? Sebutkan teori-teori yang digunakan dan dijelaskan mengapa. Menurut saya, teori yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut adalah Theory of Resonant Action. Karena teori tersebut mempelajari perilaku manusia. Teori tersebut menguraikan elemen-elemen yang mempengaruhi tindakan manusia dan menjelaskan kaitan antara keyakinan, sikap, norma subjek, dan niat. Menurut Fishbein dan Azzen, dalam kajian psikologi sosial, Theory of Resonant Action merupakan sikap terhadap perilaku dan norma subjek. Sikap terhadap perilaku merupakan keinginan seseorang berperilaku atas dasar keyakinan diri sendiri. Sedangkan norma subjek merupakan tekanan sosial yang membuat individu mengambil suatu keputusan. Lalu teori gaya hidup menurut Woman dan Minor menjelaskan bahwa gaya hidup ialah sesuatu yang menunjukkan seseorang yang menghabiskan uangnya dan mengalokasikan waktunya. Menurut Kotler dan Keller mendefinisikan bahwa gaya hidup merupakan aktivitas, minat, dan opini seseorang mencerminkan pola hidup mereka. Soal nomor 3, kira-kira apakah teknis analisis data yang digunakan sudah benar? Sebutkan alasan jawaban Anda. Jawabannya, menurut saya pribadi, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut sudah tepat. Karena menggunakan teknik tersebut, kita mempunyai data yang lebih relevan dibandingkan penelitian yang lain karena melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Soal nomor 4, sebutkan penelitian terdahulu sebanyak 3 buah yang sesuai dengan judul kasus di atas. Jawabannya, pertama, pengaruh gaya hidup, desain produk, dan citra merek terhadap minat beli motor Matic Honda Scoopy Prestige pada mahasiswa FIB UNESA. Tiara Puspita Dewi, Feni Revida, Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Kedua, Brata Purnama 2007, pengaruh brand image Honda terhadap keputusan konsumen membeli sepeda motor Honda. Survei pada masyarakat pembeli sepeda motor Honda, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Sarjana tesis Universitas Brawijaya. Yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada dealer motor Honda cabang Bintaro, Tangerang Selatan, Ani Mariatiani. Soal nomor 5, bagaimana populasi dan sampel yang digunakan? Apakah sudah sesuai dengan teori metode penelitian bisnis?
Menurut saya, populasi dan sampel yang digunakan sudah sesuai dengan penelitian tersebut. Nomor 6. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam kasus di atas. Variabel terkait dependent variable adalah variabel respon atau output. Variabel terkait dependent atau disebut variabel output kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terkait tidak dimanipulasi melainkan diamati variasinya. Sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Sebagai contoh dalam suatu studi hubungan antara dua variabel berikut. Nomor 1, hubungan antara kekuatan otot tungkai X dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola Y. Nomor 2, hubungan antara kekuatan otot lengan X dengan ketepatan servis pemain bola voli Y. Bertolak dari dua contoh di depan, peneliti bertanya, apa yang akan terjadi pada Y jika X dibuat lebih besar atau lebih kecil? Dalam hal ini, peneliti memandang Y sebagai variabel terkait karena Y akan berubah sebagai akibat dari diubahnya X. Disebut dependent karena nilai Y akan berubah tergantung pada nilai variabel bebas X. Variabel bebas independent variabel adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terkait. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus prediktor antecedents. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel. Terkait variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya pengaruhnya dengan variabel lainnya. Variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terkait. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk mengungkapkan apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terkait Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisa sebagai variabel moderator. Variabel kontrol. Variabel yang berpengaruhnya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi, variabel kontrol adalah faktor-faktor yang atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel dengan variabel terkait. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari, dianalisis pengaruhnya. Sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Variabel antara intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konkret atau nyata. Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terkait. Jadi variabel antara faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening
terhadap variabel terikat hanya dapat diinferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas dan atau variabel moderator terhadap variabel terikat. Kemudian variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yaitu ya dan tidak. Misalnya ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain wanita pria, hadir tidak hadir. Atas bawah angka-angka digunakan dalam variabel diskrit. Ini untuk dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Dengan demikian, data penelitian dan variabel diskrit merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keadaan tersebut pada penentuan sebagai frekuensi.